Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Salam kebajikan untuk sedulur kabeh, dimanapun panjenengan berada. Semoga panjenengan selalu dalam lindungan Gusti, diberi kesehatan raga, ketenangan batin, dan kejernihan pikiran. Sebelum kita melangkah lebih dalam, monggo, panjenengan bisa membalas salam di kolom komentar dan tuliskan juga weton panjenengan, atau cukup bilang, saya hadir dan siap menyimak. Interaksi kecil seperti ini bukan soal algoritma saja, tapi soal sambung rasa. Karena cerita ini, bisa jadi sedang memanggil panjenengan secara halus. Panjenengan pernah bertanya dalam hati, kenapa hidup ini terasa berat? Padahal panjenengan tidak merasa berbuat jahat? Kenapa sering menjadi tempat curhat, tempat orang bersandar, bahkan tempat orang lain menitipkan luka? Sementara luka sendiri sering disimpan rapat-rapat? Dan kenapa, meski sudah lelah secara batin, panjenengan tetap punya dorongan untuk menolong, mendengarkan, menenangkan, seolah ada tugas yang tak pernah selesai? Kalau panjenengan lahir di weton legi, bisa jadi, hidup panjenengan memang sedang dilatih, bukan untuk menjadi orang biasa, melainkan penyembuh jiwa orang lain. Dalam laku kejawen, weton bukan sekadar hitungan hari lahir. Ia adalah pola energi, peta perjalanan batin dan cara semesta menitipkan tugas hidup. Dan legi, bukan weton yang keras, bukan pula yang lantang. Legi itu lembut, tapi justru karena kelembutannya, ia sering dipilih semesta untuk memikul beban yang tidak ringan. Di video ini, kita akan membahas secara perlahan kenapa weton legi sering hidupnya seperti sekolah batin, dan bagaimana sebenarnya peran spiritual yang sedang panjenengan jalani. Mari kita masuk, dengan hati yang tenang. 1. Energi legi. Lembut tapi dalam. Kalau kita bicara tentang weton legi, hal pertama yang perlu dipahami adalah watak dasarnya. Legi itu bukan tentang kerasnya tekad, bukan pula tentang ambisi yang menggebu. Legi adalah energi rasa. Rasa yang halus. Rasa yang dalam. Rasa yang sering tidak terlihat, namun sangat terasa dampaknya. Orang yang lahir di weton legi biasanya sejak kecil sudah membawa aura ketenangan. Tidak selalu pendiam, tapi kehadirannya terasa adem. Seperti air sumur tua di desa, tidak berisik, tidak memamerkan diri, tapi ketika diminum, menghidupkan. Banyak legi yang sejak kecil sudah peka. Peka terhadap suasana rumah. Peka terhadap nada bicara orang tua. Peka terhadap perubahan emosi orang di sekitarnya. Bahkan sebelum orang lain bicara, ia sudah tahu ada yang tidak beres. Ini bukan kebetulan. Dalam laku kejawen, legi membawa unsur pangrasa, kemampuan merasakan dengan batin, bukan sekadar dengan logika. Namun kepekaan ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, legi mudah memahami orang lain, mudah berempati, mudah menenangkan. Tapi di sisi lain, legi juga mudah terserap energi orang lain. Sedih orang lain bisa ikut masuk. Marah orang lain bisa ikut terbawa. Beban orang lain bisa terasa seperti beban sendiri. Sesepuh Jawa sering mengingatkan, ati sing empuk kui gampang keno, nanging uga gampang nambani. Hati yang lembut memang mudah terluka, tapi justru hati seperti itulah yang mampu menyembuhkan. Banyak legi yang tumbuh dengan kebiasaan menahan diri, menahan ucapan agar tidak menyakiti, menahan emosi agar tidak merepotkan, menahan keluh kesah agar suasana tetap damai. Tanpa sadar, legi belajar menjadi penjaga harmoni. Bukan karena diminta, tapi karena batinnya tidak kuat melihat orang lain terluka. Inilah yang sering tidak dipahami orang lain. Orang melihat legi, baik-baik saja. Padahal di dalamnya, ada gelombang rasa yang terus bergerak. Legi jarang meledak. Bukan karena tidak sakit, tapi karena terlalu paham bahwa ledakan hanya akan menambah luka. Namun, justru disinilah pelatihan batin itu dimulai. Karena jiwa yang kelak mampu menyembuhkan orang lain, harus lebih dulu mengenal, diam, sabar, menahan diri, dan memahami tanpa menghakimi. Dan semua itu, sudah mulai dilatih sejak awal kehidupan seorang legi. Jika panjenengan legi, mungkin panjenengan sering merasa, aku ini kenapa terlalu sensitif? Aku ini kenapa gampang kepikiran? Aku ini kenapa susah menolak orang? Padahal bukan sensitif, bukan lemah, bukan pula tidak tegas. Itu adalah rasa yang tajam, namun belum sepenuhnya dipahami arahnya. Energi legi itu seperti tanah subur.
Apapun yang jatuh di atasnya akan tumbuh. Kalau yang jatuh adalah luka, maka luka itu akan terasa dalam. Tapi kalau yang jatuh adalah kesadaran, maka kebijaksanaan akan tumbuh sangat kuat. Dan dari sinilah, kita akan mulai memahami satu hal penting, bahwa kelembutan Legi bukan untuk melemahkan hidupnya, melainkan untuk mempersiapkan jiwa agar kelak mampu menopang jiwa-jiwa lain yang sedang rapuh. Namun, energi lembut saja tidak cukup untuk membentuk seorang penyembuh jiwa. Semesta tidak hanya memberi kepekaan, tetapi juga ujian rasa. Dan ujian itu, pada weton Legi, sering datang lewat pengalaman emosional yang tidak ringan. Di poin berikutnya, kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam. Kenapa hidup orang Legi sering terasa penuh ujian batin dan luka emosional? 2. Hidup Legi, sekolah ujian emosional. Kalau panjenengan perhatikan dengan jujur perjalanan hidup orang-orang Legi, seringkali ada satu benang merah yang sama. Bukan soal miskin atau kaya. Bukan soal pendidikan atau jabatan. Melainkan soal ujian rasa yang datang silih berganti. Sejak usia muda, banyak Legi sudah dihadapkan pada situasi yang memaksa mereka dewasa lebih cepat. Ada yang harus memahami konflik orang tua. Ada yang belajar menahan kecewa sejak kecil. Ada pula yang terbiasa mengalah demi ketenangan keluarga. Bukan karena mereka paling kuat, tapi karena mereka paling bisa menahan. Dalam laku kejawen, ini disebut sebagai laku sineksenan, latihan batin yang tidak dipilih, tapi diterima. Semesta seperti berkata pelan, kalau kamu mampu menahan ini, kelak kamu akan mampu memahami banyak hati. Orang Legi sering diuji bukan lewat satu peristiwa besar, melainkan rangkaian kejadian kecil yang menumpuk. Kata-kata yang diremehkan, perhatian yang tidak kembali, kesetiaan yang dikhianati perlahan. Semua itu tidak selalu meledak menjadi drama. Justru mengendap, masuk ke dalam batin, menjadi beban rasa yang dipikul sendirian. Ironisnya, orang sekitar sering tidak menyadari penderitaan itu, karena Legi jarang mengeluh, jarang menyalahkan. Lebih sering berkata, "Gih, nggak apa-apa." Padahal di dalam, ada dialog batin yang panjang. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terucap. Ada tangis yang ditelan malam. Sesepuh Jawa pernah mengingatkan, "Sing akeh meneng, kui dudu orang rasa kake. Nanging wis kakehan ngerasa kake." Orang yang banyak diam bukan karena tidak merasa, melainkan karena sudah terlalu banyak merasakan. Ujian emosional Legi sering datang lewat relasi. Entah itu keluarga, persahabatan, atau pasangan. Mereka sering dipertemukan dengan orang-orang yang butuh disembuhkan, tapi lupa bahwa Legi juga manusia. Legi memberi, dan memberi. Sementara dirinya sendiri belajar hidup dari sisa-sisa tenaga batin. Di titik tertentu, Legi bisa merasa kosong. Merasa lelah tanpa sebab yang jelas. Merasa ingin menjauh dari keramaian, bukan karena benci, tapi karena batinnya butuh bernapas. Namun justru di fase inilah, pelatihan batin itu bekerja paling dalam. Karena melalui kelelahan emosional, Legi belajar satu hal penting, bahwa rasa tidak bisa diselesaikan dengan logika. Bahwa luka tidak selalu butuh jawaban, tapi butuh ruang. Dan tanpa sadar, dari pengalamannya sendiri, Legi mulai memahami bahasa jiwa manusia. Bahasa diam, bahasa jeda, bahasa air mata yang tidak jatuh. Inilah yang membedakan Legi dari weton lain. Ia tidak belajar memahami orang dari teori. Ia belajar dari hidupnya sendiri. Setiap kecewa menjadi guru. Setiap kehilangan menjadi pelajaran. Setiap kesepian membuka lapisan empati yang lebih dalam. Bukan untuk membuatnya rapuh selamanya, tapi untuk membentuk kehadiran yang kelak bisa berkata, "Aku mengerti," tanpa perlu menjelaskan panjang lebar. Namun, tentu saja, pelatihan ini tidak ringan. Banyak Legi yang sempat bertanya pada dirinya sendiri, kenapa hidupku begini terus? Kenapa aku selalu berada di posisi yang mengalah? Kenapa aku seperti tempat pembuangan emosi orang? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Justru sehat. Karena dari sanalah kesadaran mulai tumbuh. Bahwa mungkin, hidup ini tidak sedang menghukum, melainkan sedang mempersiapkan. Mempersiapkan jiwa yang kuat tapi tidak keras. Peka tapi tidak larut. Dalam tapi tetap membumi.
Namun ujian emosional bukanlah akhir dari cerita. Semua rasa yang dialami Legi tidak berhenti sebagai luka semata. Dari sanalah, tanpa disadari, muncul satu kemampuan alami yang sering dianggap biasa, padahal sesungguhnya luar biasa. Di poin berikutnya, kita akan membahas bagaimana Legi memiliki daya penyembuh alami, bahkan tanpa harus berniat menjadi penyembuh. 3. Daya penyembuh alami yang sering tidak disadari. Setelah melalui banyak ujian rasa, ada satu hal yang perlahan tumbuh dalam diri orang Legi, meski sering tidak mereka sadari. Bukan keberanian yang meledak-ledak. Bukan kepandaian berbicara yang memukau, melainkan daya menenangkan. Banyak Legi heran, kenapa orang mudah bercerita pada mereka. Orang yang baru dikenal tiba-tiba membuka kisah hidupnya. Orang yang biasanya tertutup, mendadak ingin didengarkan. Bahkan orang yang keras pun bisa melunak ketika duduk dan berbicara dengan Legi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari perjalanan batin yang panjang. Legi memiliki kemampuan untuk hadir sepenuh hati. Ketika mendengarkan, ia benar-benar mendengarkan. Bukan sambil menilai. Bukan sambil membandingkan. Bukan sambil menyiapkan jawaban. Dalam keheningan itulah, orang lain merasa aman. Sesepuh Jawa menyebut keadaan ini sebagai tanggap ing rasa. Bukan sekadar mendengar kata-kata, tetapi menangkap getaran batin di baliknya. Legi sering tidak banyak bicara. Tapi justru karena itulah, kata-katanya punya bobot. Kalau bicara, tidak asal. Kalau diam, tetap hadir. Dan bagi jiwa yang sedang luka, kehadiran seperti itu jauh lebih menyembuhkan daripada 1000 nasihat. Banyak Legi yang tanpa sadar sudah menjadi tempat pulang bagi orang lain. Tempat untuk menenangkan diri. Tempat untuk merapikan perasaan. Tempat untuk merasa tidak sendirian. Namun, karena sifatnya yang alami, kemampuan ini sering dianggap sepele. Bahkan oleh Legi sendiri. Mereka berpikir, aku hanya mendengarkan. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. Padahal, dalam laku batin, mendengarkan dengan tulus adalah salah satu bentuk penyembuhan tertinggi. Ada pepatah Jawa yang mengatakan, meneng iku dudu kosong, meneng iku kebak makna. Diam itu bukan kosong. Diam justru penuh makna. Sayangnya, disinilah jebakan terbesar bagi Legi. Karena terlalu terbiasa menenangkan orang lain, Legi sering lupa bertanya pada dirinya sendiri, siapa yang menenangkan aku? Energi penyembuh yang mengalir keluar, jika tidak diimbangi dengan perawatan batin, lama-lama bisa menguras. Legi bisa merasa lelah tanpa sebab, merasa berat tanpa tahu kenapa, merasa ingin menyendiri, bukan karena benci manusia, tapi karena batinnya kehabisan ruang. Inilah tanda bahwa kemampuan penyembuh itu nyata, dan bukan imajinasi. Dalam kejawen, orang dengan daya seperti ini dianjurkan untuk memiliki laku balik, yaitu waktu untuk kembali pada diri sendiri. Menepi, hening, menyambung ulang dengan rasa sejati. Karena penyembuh yang baik, bukan yang terus memberi tanpa henti, melainkan yang tahu kapan harus berhenti dan merawat diri. Legi tidak ditakdirkan menjadi korban dari empatinya sendiri. Ia ditakdirkan menjadi jembatan antara luka dan pemahaman, antara kegelisahan dan ketenangan. Namun jembatan pun perlu penopang yang kuat. Jika tidak, ia akan runtuh. Dan disinilah perjalanan batin Legi semakin masuk ke tahap berikutnya. Tahap yang sering tidak nyaman, tapi justru paling menentukan. Ketika daya penyembuh sudah tumbuh, semesta biasanya tidak langsung memberi ketenangan. Justru muncul satu hal yang lebih dalam, luka batin yang belum selesai. Bukan untuk menyiksa, melainkan untuk membuka pintu kesadaran yang lebih luas. Di poin selanjutnya, kita akan membahas bagaimana luka batin Legi sebenarnya bukan kelemahan, melainkan gerbang menuju kedewasaan jiwa. 4. Luka batin, gerbang kesadaran jiwa Legi. Jika ada satu hal yang hampir selalu hadir dalam perjalanan hidup orang Legi, itu adalah luka batin. Bukan luka yang selalu tampak di luar. Bukan pula luka yang mudah diceritakan. Melainkan luka yang tinggal lama di dalam rasa. Luka karena merasa tidak dipilih. Luka karena terlalu sering mengalah. Luka karena memberi dengan tulus, tapi tidak selalu diterima dengan utuh. Banyak Legi tumbuh dengan perasaan harus kuat sendiri. Bukan karena ingin terlihat kuat,
tapi karena merasa tidak ingin merepotkan siapapun. Sejak kecil, sebagian Legi sudah belajar membaca situasi. Belajar kapan harus bicara. Belajar kapan harus diam. Belajar kapan harus menekan perasaan sendiri demi ketenangan bersama. Tanpa sadar, kebiasaan ini membentuk satu pola batin, lebih mudah memahami orang lain daripada memahami diri sendiri. Dalam laku kejawen, luka seperti ini disebut sebagai titisan rasa. Rasa yang tidak diungkapkan, tidak dilawan, namun disimpan. Dan rasa yang disimpan terlalu lama, bukan menghilang, melainkan berubah bentuk. Kadang menjadi kelelahan batin, kadang menjadi perasaan hampa, kadang menjadi pertanyaan yang berulang di kepala, apa aku ini cukup berharga? Pertanyaan ini tidak muncul karena Legi lemah. Justru karena Legi terlalu sering menilai dirinya dari seberapa besar ia berguna bagi orang lain. Sesepuh Jawa pernah berkata, wong sing kebacut nrimo, kadang lali nampa awake dewe. Orang yang terlalu terbiasa menerima keadaan, kadang lupa menerima dirinya sendiri. Namun, justru di titik inilah luka batin Legi memiliki makna terdalam. Karena luka itu memaksa Legi berhenti sejenak. Berhenti memberi. Berhenti menyenangkan. Berhenti berperan. Dan mulai bertanya, apa yang sebenarnya aku rasakan? Apa yang selama ini aku pendam? Apa yang aku butuhkan, bukan yang orang lain butuhkan dariku? Bagi sebagian Legi, fase ini terasa sangat sepi, merasa tidak dipahami, merasa tidak cocok lagi dengan keramaian lama, merasa ingin menjauh, tapi juga takut kehilangan. Padahal, ini bukan kemunduran. Ini adalah fase penarikan batin. Dalam kejawen, sebelum seseorang naik ke pemahaman yang lebih luas, ia akan ditarik masuk ke dalam dirinya sendiri. Sunyi, hening, tanpa penonton. Di ruang sunyi itulah, luka tidak lagi dilihat sebagai musuh, melainkan sebagai penunjuk jalan. Legi mulai memahami bahwa luka-lukanya membuatnya peka terhadap luka orang lain. Bahwa pengalaman ditinggalkan membuatnya tahu rasanya kehilangan. Bahwa perasaan tidak dihargai membuatnya lebih berhati-hati memperlakukan sesama. Dari sinilah welas asih Legi tidak lagi polos, melainkan matang. Bukan empati yang mengorbankan diri, tetapi empati yang sadar batas. Bukan kebaikan yang mematikan diri sendiri, melainkan kebaikan yang berakar pada kesadaran. Luka batin Legi, jika dihadapi dengan jujur, akan berubah menjadi kearifan diam. Tidak banyak bicara, tidak merasa paling benar, tapi tahu kapan harus hadir, dan kapan harus menjaga jarak. Dan ketika luka itu mulai terurai, Legi tidak menjadi dingin, justru menjadi hangat dengan cara yang lebih tenang. Setelah luka batin mulai dipahami, setelah diri sendiri mulai dirangkul, barulah peran sejati Legi perlahan terlihat jelas. Bukan sebagai korban rasa, melainkan sebagai penjaga keseimbangan batin di zamannya. Di poin terakhir, kita akan membahas tugas spiritual orang Legi di masa sekarang, dan bagaimana semua perjalanan ini sebenarnya mengarah ke sana. 5. Tugas spiritual Legi di zaman sekarang. Setelah melewati kepekaan rasa, ujian emosional, daya penyembuh alami, dan luka batin yang membuka kesadaran, barulah satu hal menjadi jelas. Hidup orang Legi tidak pernah berjalan tanpa arah. Semua yang dialami bukan sekadar rangkaian kebetulan. Dalam laku kejawen, ini disebut pepesten, garis hidup yang membawa jiwa menuju perannya masing-masing. Dan peran Legi di zaman sekarang sangatlah khas. Kita hidup di masa yang ramai, cepat, dan penuh suara. Semua orang ingin didengar. Semua ingin bicara. Sedikit yang benar-benar mau hadir. Di tengah dunia seperti ini, Legi hadir bukan untuk menambah kebisingan, melainkan untuk menjadi ruang hening. Bukan berarti Legi harus menjadi orang spiritual secara formal. Tidak harus memakai simbol. Tidak harus mengajarkan apapun. Cukup dengan caranya hidup. Legi sering hadir sebagai teman yang menenangkan. Sebagai pendengar yang tidak menghakimi. Sebagai sosok yang mampu membuat orang merasa, aku diterima apa adanya. Sesepuh Jawa mengatakan, ora kabeh wong iku kudu dadi sulusing murup, ana sing cukup dadi panggonan teduh. Tidak semua orang harus menjadi obor yang menyala terang. Ada yang tugasnya cukup menjadi tempat berteduh. Legi adalah tipe yang kedua. Di keluarga, Legi sering menjadi penyeimbang konflik. Di pertemanan, menjadi penenang suasana. Di pekerjaan,
sering menjadi penyangga emosi banyak orang. Kadang peran ini terasa melelahkan, karena tidak selalu dihargai, tidak selalu terlihat, bahkan sering dianggap, ya memang sudah seharusnya begitu. Namun justru disitulah nilai spiritualnya. Legi bekerja di ranah yang tidak terlihat mata, tapi sangat terasa dampaknya. Ia tidak mengubah dunia dengan teriakan, melainkan dengan kehadiran yang utuh. Namun, tugas spiritual Legi di zaman ini tidak lagi sama seperti dulu. Jika dulu Legi sering diminta untuk terus mengalah, kini semesta mulai mengajarkan satu hal baru, batas. Legi di tahap dewasa batin tidak lagi menyembuhkan dengan mengorbankan diri. Ia belajar berkata, cukup. Belajar berkata, aku juga butuh ruang. Belajar menjaga energi tanpa kehilangan welas asih. Ini penting, karena penyembuh yang habis, tidak bisa lagi menyembuhkan siapapun. Dalam kejawen, ini disebut ngongke awake dewe, memanusiakan diri sendiri. Ketika Legi sudah sampai pada tahap ini, perannya menjadi lebih matang. Ia tidak lagi menyerap semua luka orang lain, tapi menjadi cermin yang jujur. Tidak lagi memikul beban yang bukan miliknya, tapi menemani orang lain menemukan kekuatannya sendiri. Dan disinilah, Legi menjadi penyembuh sejati. Bukan karena ia menyelesaikan masalah orang lain, melainkan karena ia membantu orang lain berani menghadapi dirinya sendiri. Peran ini mungkin sunyi, jarang disanjung, jarang dipuji. Namun dalam pandangan batin, inilah salah satu peran paling mulia. Karena dunia yang lelah, tidak selalu butuh jawaban. Seringkali hanya butuh seseorang yang benar-benar hadir. Dan itulah, yang sejak awal sedang dipelajari oleh jiwa-jiwa Legi. Jadi, kalau hidup panjenengan terasa berat, bukan berarti panjenengan lemah. Bisa jadi, jiwa panjenengan sedang ditempa untuk peran yang lebih dalam. Weton Legi bukan untuk hidup gegap gempita, melainkan untuk menghadirkan keteduhan di tengah dunia yang riuh. Sesepuh Jawa meninggalkan pesan sederhana. Urip iku mung mampir ngombe, nanging ninggal rasa iku sing langgeng. Hidup ini singkat, tapi rasa yang panjenengan tinggalkan di hati orang lain, itulah yang abadi. Kalau panjenengan merasa cerita ini nyentuh, monggo like video ini, subscribe dan tuliskan di komentar. Apakah panjenengan Legi? Atau pernah merasa menjadi tempat orang lain bersandar? Cerita panjenengan bisa jadi menyembuhkan orang lain juga. Sampai jumpa di video berikutnya, salam rahayu, dan semoga batin panjenengan selalu terang.